Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fatin Fajranti Ju. Nama aku Nazli Salira Yusren. Nama aku Siwayuni. Kami dari kelompok 2 dari kelas Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Jurusan Peternakan Universitas Syahkuala. Sebelum itu, fermentasi dapat diartikan suatu proses perubahan kimiawi senyawa kompleks yang terdapat dalam suatu bahan atau substrat menjadi senyawa lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan aktivitas mikroba yang digunakan. Nah, fermentasi susu merupakan salah satu alternatif untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan nilai gizi dari susu. Produk fermentasi susu dapat dibagi menjadi 3, yaitu fermentasi laktat, fermentasi ragi laktat, dan fermentasi kapang laktat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kultur starter. Apa itu kultur starter? Kultur starter adalah mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi untuk memperoleh bentuk dan cita rasa tertentu dari produk. Starter yang digunakan ini sangat mempengaruhi cita rasa dan mutu susu fermentasi yang dihasilkan. Nah, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan starter. Yang pertama yaitu aman, tidak terkontaminasi dengan mikroba patogen, pertumbuhannya cepat, menghasilkan cita rasa yang khas, tekstur dan bentuk yang bagus, tahan terhadap bakteriofag, dan tahan terhadap antibiotik. Nah, umumnya jenis mikroorganisme yang digunakan itu adalah bal atau bakteri asam laktat dan khamir. Nah, untuk jumlah starternya itu sendiri, biasa yang dipakai dalam pembuatan yogurt itu biasanya dipakai sebanyak 5 sampai dengan 10% dengan perbandingan terbaik 1:1. Nah teman-teman, tahap dasar pembuatan yogurt ini ada 4. Ada pasteurisasi susu, inokulasi starter, inkubasi, serta pendinginan. Selanjutnya, prinsip dari pembuatan yogurt ini sendiri, fermentasi susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, di sini alat dan bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama yaitu alatnya terlebih dahulu, ada wadah untuk penyimpanan susu fermentasi selama inkubasi, dan ada pemakaian sendok untuk takaran memakai kultur starter. Setelah itu lanjut ke bahan. Bahan yang kita gunakan yaitu ada susu UHT berisi 200 ml dan 200 ml, jadi kita menggunakan 400 ml. Nah, terus kita juga ada yogurt plain ini sebagai starternya. Nah, untuk pemakaian yogurt plain ini starternya menggunakan formulasi 5% dari bahan yang kita gunakan. Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, Kita akan melakukan sterilisasi Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan yogurt. Nah, setelah air mendidih, kita matikan dulu apinya, kemudian kita angkat, tutup. Hati-hati ya guys, soalnya ini panas. Kemudian kita masukkan alat-alat yang telah kita siapkan. Nah, ini kita masukin kemana ibu? Tempatnya di bawah ya. Jadi ini udah disterilisasi terlebih dahulu. nah di sini prosedur kerjanya itu pertama itu kita tuangkan susu UHT-nya ke dalam wadah. Nah, tuangkan susu UHT ke dalam wadah yang sudah disterilkan. Teman-teman, Pelan-pelan ya guys, supaya jangan tumpah. nggak bisa. Nah, Selanjutnya masukkan starter sesuai takaran. nah takarannya itu kan kita menggunakan 400 ml nih kan. Jadi kita menggunakan starternya itu Sebanyak 5% dari bahan yang akan kita gunakan. Jadi 5% itu 5% itu 5/100 dikali dengan banyaknya bahan yaitu 400 ml.
Nah, jadi hasilnya itu ada 20 ml. 20 ml itu sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman, jangan lupa. Jadi kita gunakan sebanyak 2 sendok makan. Karena 1 sendok makan ini mili. Satu. Setelah itu kita tutup. Tutup yang rapat ya. Tutupnya yang rapat. Nah, setelah ditutup kita bisa homogenkan lagi dengan cara diaduk menyerupai angka 8. Kan ditutup kan? Nah, setelah kita homogenkan, kita inkubasi. Nah, inkubasinya itu dengan cara kita ikat ataupun kita tutup rapat-rapat. Nah, sama dengan ini kan tutupnya, baru pakai kain. Gunakan kain. Nah, Kain, kalau bisa lebih tebal ya. supaya proses inkubasinya itu nggak terganggu karena suhunya nggak stabil. Dan hasilnya juga bagus. Masukin lagi ya. Harus tebal ya. Harus banyak. Nah, setelah kita kan udah inkubasi nih kan, kita tunggu nih 1 kali 24 jam. Selama 24 jam kita letak di dalam lemari ataupun dimanapun yang suhu udaranya itu stabil ya teman-teman. Nah, kalau nggak ada lemari, boleh juga kita letakkan di dalam kardus. Ya. Boleh juga di dalam rice cooker ya. Tapi yang kosong, jangan kalian nggak masak nasi nanti. Oke. Nah, kita letak ke dalam, kami ini letaknya ke dalam lemari. Setelah 24 jam ke depan, kita amati kan fisiknya. Fisik dari hasil yogurt yang udah selesai. Kita tunggu hasilnya. Tunggu besok, oke? Oke, Sampai jumpa besok. bye-bye. Kita simpan ke dalam lemari ya teman-teman. Nah. Oke. 24 hours later. Jadi guys, ini udah 1 kali 24 jam masa inkubasi pembuatan yogurt kami. Nah, di sini hai, kembali lagi bersama kami dari kelompok 2. Nah, di sini udah 1 kali 24 jam masa inkubasi pembuatan yogurt. Nah, kita buka sama-sama ya. Nah, di sini kita mau ngamati nih bentuk fisiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semoga jadi. Takut aku. Ini dia. Nah, sebelum kita buka, kita baca bismillah dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, buka Tin. Buka ya. 1, 2. Jangan goyang. Takut. Agak soy. Gak nih jadi nih. Nah guys, jadi ini tuh tampak dari. Nah, jadi ini pengamatan fisik hasil akhir produk kami. Guys, ini jadi bentuk akhirnya dari yogurt kami. Nampak enggak? Nanti ada kami taruh di video sebelumnya. Nah, jadi sampai di sini dulu praktikum kita kali ini, yaitu proses pembuatan yogurt hasil dari fermentasi susu Menggunakan starter komersil. Sekian dari video kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa like, Comment. and subscribe. oke, dan share ke teman-teman kalian. Dadah. Bye bye. Semoga bermanfaat.